goes. Just the way it goes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agar pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar dan hikmat, marilah kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyahu wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Sama halnya seperti pembelajaran sebelumnya, sebelum kita mulai, Bu Yani akan mengecek kehadiran kalian satu persatu. Atika Hoirun Nisa Ramadhani, Azhara Raisatul Malaika, Hadir. Citra Ramadhania, Hadir. Desiani Mutia, Hadir. Dewi Wulandari, Hadir. Eli Awidia, Hadir. Faridatul Husna, Hadir. Fika Rosail Hasana, Naisila Laila Hasana, Hadir. Saskia Faiza Jannah, Sakit. sakit. Selfie Aula Ilmiah, Hadir. Siti Halimah. Hadir. Baik anak-anak, kita ice breaking dulu ya. Bu Yani ingin mendengar suara kalian dan kalian jawab ketika Bu Yani bertanya. Halo, halo muridku, apa kabar? Baik. Apakah kalian untuk belajar? Siap. Kalau siap duduk rapi. Jangan lupa tersenyum. Kalau siap jawab pertanyaan Bu Yani. Iya. Siapakah yang tadi sholat subuh? Saya. Siapakah yang tadi sikat gigi? Saya. Siapa yang sarapan? Saya. Salim sebelum berangkat. Saya. Siapa yang hatinya di sini bahagia? Saya juga bahagia. Alhamdulillah, ternyata bahagia semua ya. Berarti kalian sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Siap. Oke. Kita mulai. Anak-anak, pada pertemuan minggu yang lalu kita sudah belajar tentang bagaimana menelaah ciri umum atau jenis dan jenis cerita fantasi. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita akan fokus untuk belajar tentang mengidentifikasi apa unsur-unsur intrinsik cerita fantasi. Nah, setelah kalian belajar tentang unsur-unsur intrinsik ini, dan dalam proses pembelajarannya nanti saya berharap kalian bisa mengembangkan sikap kreasi kalian, lebih bisa kreatif dalam membuat cerita, bisa berkolaborasi atau bekerja sama dalam pembelajaran, sekaligus bisa berkomunikasi nanti ketika ada tugas kelompok. Ya. Nah ini coba. Kalian pernahkah membaca dongeng asal-usul Gunung Arjuna? Pernah. Masih ingat? Masih. Apa yang membuat cerita itu menarik menurut kalian?
Ya, oke, Zahra. Karena ada kekuatannya. Karena dalam cerita itu ada kekuatannya. Siapa yang memiliki kekuatan, Nak? Arjuna. Arjuna. Oke, selain memiliki kekuatan, apa lagi? Apa, Feby? Gunungnya bisa tinggi karena Arjuna bertapa. Karena Arjuna bertapa, akhirnya gunungnya bisa tinggi. Nah, itu memang salah satu ciri khas dari cerita fantasi ya. Di mana dalam cerita itu memang ada keajaiban, ada kemustahilan yang biasanya di luar nalar kita. Nah, kenapa sih kok seringkali siswa itu atau penulis pemula itu kesulitan dalam menulis cerita? Ada beberapa artikel yang sudah meneliti, sudah membahas itu. Jadi permasalahannya atau sebagian besar kesulitan yang dihadapi oleh siswa atau penulis itu karena belum memahami atau belum mampu mengolah unsur intrinsik dalam sebuah cerita yang mereka tulis. Nah, penasaran enggak apa sih unsur intrinsik itu? Ya. Iya, coba sekarang kita kupas ya. Nah, unsur intrinsik cerita fantasi itu adalah elemen-elemen yang membangun cerita dari dalam dan berperan penting untuk menciptakan dunia cerita yang unik dan menarik. Sehingga dalam cerita fantasi itu kan memang sering melibatkan keajaiban, keanehan, kemisteriusan yang melewati batas logika kita. Maka dari itu penting kita memasukkan unsur intrinsik itu dalam sebuah cerita yang kita tulis. Ya, paham sampai di sini? Oke. Sekarang ada berapa sih unsur intrinsik itu? Nah, sekarang kita bahas. Nah, yang pertama ada tema. Tema itu adalah ide atau dasar atau bahan utama dalam kita membuat cerita. Dan yang terakhir adalah amanat. Amanat itu apa sih? Pesan moral. Hal baik apa yang bisa diambil oleh pembaca dalam sebuah cerita. Kamu kan baca cerita, baca novel, baca cerpen kan gak hanya ingin senang-senang kan? Menghilangkan penat gitu, menghilangkan jenuh, bosan. Tapi kan ada hal baik yang ingin kamu ambil dari bacaan itu. Benar apa enggak? Benar. Karena memang tujuan pengarang membuat buku itu ke sini. Ini intinya. Dia ingin berbagi kebaikan lewat apa? Lewat cerita yang dia tulis. Apa pesan moralnya? Apa intisari yang bisa kamu ambil dan kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari itu? Ya ada pada amanat. Ada yang namanya pada pesan moral. Dari beberapa paparan yang sudah saya sampaikan kepada kalian, adakah pertanyaan yang ingin kamu sampaikan kepada Bu Yani? Oke, Zahra. Kalau salah satu dari 7 unsur itu gak ada, boleh gak bikin cerita? Kalau kamu buat cerita, ya, kemudian 7 unsur ini nggak kamu masukkan, apakah boleh? Saya jawab tidak boleh. Ini wajib, tidak boleh satupun tertinggal. Kalau kamu ibaratnya sedang berwudu, kan ada 6 rukunnya, ya kan? Semuanya itu harus kita lakukan agar wudhu kita sah, ya. Sama halnya dalam kita menulis cerita, semuanya 7 unsur ini harus wajib masuk ke dalam cerita yang kita buat. Makanya dalam menulis cerita tentuin dulu ini sudut pandangnya kamu mau pakai apa, temanya bagaimana, alur yang kamu mau gunakan bagaimana, apa maju apa flashback ke belakang, menceritakan masa lalu seperti itu. Jadi semuanya harus masuk ke dalam cerita ini. Tidak boleh satupun kamu tinggalin karena ini rukun, unsur wajib ya dalam menulis cerita. Bisa dipahami, Zara? Bisa. Oke, di sini Bu Yani sudah membagi kelompok kalian menjadi 4 kelompok. Nah, coba kelompok 1 ada Dinda, Yusna, Vika, dan Wulan. Coba sekarang kalian bergabung dengan kelompok masing-masing sesuai dengan yang tertera di sini. Yuk, Dinda yuk. 1, 2, 3 yuk, geser. Sudah gabung semuanya? Baik, sekarang coba masing-masing perwakilan kelompok atau yang ditunjuk jadi ketua kelompok maju ke depan. Maju, maju. Nah, bisa ambil LKPD. Ya. Nah, sebelum Bu Yani kasih instruksi tugasnya, coba kalian pahami, kalian baca LKPD tersebut. Setelah kalian membaca LKPD tersebut, habis ini Bu Yani putarkan sebuah video dongeng dari masyarakat Bali yang berjudul Nimbawang dan
Nikesuna ya. Setelah kalian perhatikan dengan seksama video yang saya putarkan, kemudian kalian analisis unsur intrinsiknya, kamu tulis pada ini apa namanya tabel yang sudah ada pada LKPD ya. Nah, tulis di situ. Kemudian nanti setelah ditulis analisisnya di situ selesai, kalian buatkan Bu Yani peta konsep. Ini sudah saya bawain kertas. Ini kalender bekas ya. Nah, dan masing-masing kelompok bisa memilih spidol warna yang memang dibutuhkan setelah menonton video. Sekarang saya putar dulu videonya ya. Perhatikan. Di sebuah desa yang tenang, dikelilingi sawah menghijau dan pepohonan kelapa yang melambai pelan, hiduplah dua gadis bersaudara, Mi Bawang, si kakak yang baik hati, dan Nikesuna, adiknya yang cerdas, namun sering terburu-buru dan ceroboh. Mereka tinggal bersama ibu mereka yang sangat menyayangi kedua anak itu. Setiap pagi, ibu mengajarkan mereka cara menumbuk beras, merawat kebun, dan memasak di dapur yang dipenuhi aroma rempah-rempah khas Bali. Sekarang tugas kalian apa tadi? Menganalisis unsur intrinsik pada dongeng Mi Bawang dan Nikesuna. Jadi yang dinilai tidak hanya jawaban benar ketika kalian mengerjakan ya, tetapi kreativitas ketika kalian membuat peta konsep, kekompakan kalian dalam mengerjakan atau membagi tugas dalam peran masing-masing itu juga menjadi penilaian. Namanya kerja kelompok. Kalau cuma satu orang yang bekerja berarti bukan kerja kelompok, kerja individu itu namanya. Masing-masing kelompok mendelegasikan 2 orang. Ya, mendelegasikan 2 orang. Yang 1 orang pegang karyanya seperti ini, yang 1 orang mempresentasikan. Contoh. Yang pertama kali maju adalah kelompok 1 dan kelompok 2 ya, yang moving presentasi ya. Misalnya ini kelompok 1. Nah, kelompok 2 ke kelompok 1 presentasi dah ya. Habis itu setelah selesai kelompok 2 ke kelompok 1 pindah ke kelompok 3. Habis itu pindah lagi, kalau selesai pindah lagi ke kelompok 4. Ya. Begitu pula dengan kelompok 1 tadi, kelompok 1 ke kelompok 2, ke 3. Kemudian pindah lagi ke kelompok 4. Nah, begitu seterusnya sampai 2 kelompok ini selesai presentasi, baru nanti gantian kelompok 3 dan kelompok 4. Nah, kalian presentasi selesai, misalnya ke kelompok 1 sudah selesai ya. Kalian minta bintang ke kelompok 1. Kamu kumpulin bintang sebanyak-banyaknya dari masing-masing kelompok. Jangan dibujuk nih ya. Kamu yang menilai harus objektif. Misalnya kalau bintang 1 nilainya kurang baik presentasinya. Bintang 2 cukup baik. Bintang 3 baik. Bintang 4 baik sekali. Oke, sekarang coba berapa jumlah bintang yang kalian peroleh, dihitung semuanya. Hitung. Saya mulai dari kelompok 1 berapa? 9. Kelompok 2? 10. Kelompok 3 berapa bintang? 9. Kelompok 4? 9 juga. Oke, berarti yang terbanyak memperoleh bintang adalah kelompok Citra. Kelompok 2, berikan plus untuk kelompok 2. Yang menilai teman kalian sendiri ya. Sudah objektif enggak tadi ketika menilai? Objektif ya. Nah, berarti memang bagus presentasinya, karyanya juga bagus, bukan berarti yang lain tidak bagus. Nah,
Baik anak-anak, karena kalian sudah presentasi, sudah membuat karya, kalian simpan dulu, nanti dikumpulin ya. Nah, sekarang untuk pemantapan materi yang kalian peroleh dari awal hingga akhir, untuk mengetahui seberapa paham kalian akan materi yang Bu Yani sampaikan, kita bisa memainkan game edukasi terlebih dahulu ya, untuk mengukur pemahaman kalian. Nah, masing-masing kelompok perwakilan bisa mengambil HP yang ada di meja. Yuk, bisa diambil HP-nya. Silakan koneksikan dengan WiFi. Sebelum kita mulai gamenya, tepuk semangat dulu yuk. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Ini soalnya dari video tadi anak-anak. Ya, video Ni Bawang dan Ni Kusuna tadi itu loh. Ya, temanya apa? Nah, begitu cara ngerjain. Nah, sudah selesai. Kelompok 1 25 meter. Kelompok 3 30 meter. Nah. Ini kecepatan dan ketepatan ketika kalian menjawab kan. Semakin kamu cepat jawabnya dan benar, ya kamu larinya semakin cepat gitu ya. Siapa yang pertama? Kelompok 3 dapat berapa meter? 30 meter. Kelompok yang kedua kelompok 1, kelompoknya Dinda 25 meter. Yang nomor 3 kelompok 4. Bagaimanakah menurut kalian dari dongeng yang kalian lihat tadi itu menarik apa tidak menurut kalian? Pingin enggak sih kalian membuat cerita seperti itu? Syaratnya apa? Harus apa? Membuat unsur intrinsik terlebih dahulu, menentukan dulu. Ya, setelah itu baru kita bisa menyusun cerita secara utuh. Sekarang saatnya kita merefleksi atau mengkilas balik semuanya dari apa yang kita lakukan dari awal hingga akhir tadi ya. Nah, menurut kalian apakah pembelajaran yang kita laksanakan pada pagi hari ini menarik atau menyenangkan menurut kalian? Menyenangkan. Seru apa tidak? Seru. Rasa tidak membosankan ya? Karena kita semuanya aktif. Kita semuanya bergerak dan berpikir gitu. Lalu apakah ada hal baru yang bisa kalian pelajari saat mengikuti pelajaran pada hari ini? Ya, Naisila. Saya bisa bermain game edukasi karena sebelumnya saya Oke, ada pengalaman baru ya. Kita bisa mencoba game edukasi. Oke, yang kedua apa ada lagi? Oke, Citra dulu, apa Citra? Saya berani berbicara di depan teman-teman saya tanpa rasa takut dan gugup. Dari presentasi yang kalian lakukan tadi, Citra senang. Kenapa? Akhirnya dia bisa berani mengungkapkan pikirannya, mengungkapkan apa yang dirasa pada teman-temannya. Ya, oke, ada lagi? Ya, Farida? Bisa membuat peta konsep lebih cepat. Kok bisa buat peta konsep lebih cepat? Karena adanya kerja sama. Kalau dibuat sendiri kira-kira 2 jam selesai enggak? Enggak, tapi ketika dikerjakan bareng-bareng, ada kekompakan, ada kerjasama tim, maka semuanya bisa cepat pada waktunya. Saat ini kita sudah ada di penghujung, di akhir pembelajaran. Mari kita simpulkan secara bersama-sama apa saja yang kita pelajari pada pagi hari ini, yaitu tentang unsur intrinsik dari cerita fantasi. Ada berapa unsur intrinsiknya? Ada 7. Sebutin. Yang pertama, tema, tokoh, penokohan, alur, sudut pandang, dan amanat. Jadi 7 unsur intrinsik ini wajib kita tentukan, wajib kita buat terlebih dahulu sebelum kita membuat cerita. Tidak boleh ada satu unsur pun yang miss atau yang terlupakan atau luput dalam cerita yang kita buat.
Kalau pengen bagus ceritanya, ayo kita bikin unsur intrinsik dulu sebelum kita mengarang, gitu ya. Nah, baik anak-anak, untuk pertemuan yang akan datang, kita sudah tidak mempelajari unsur intrinsik lagi, tapi berpindah ke materi yang baru. Tentang apa itu? Yaitu tentang struktur teks cerita fantasi dan kaidah kebahasaannya. Ketika di rumah, tolong jaga kesehatan dan jangan lupa belajar. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.